Salam sejahtera bagi kita, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur hari ini juga terus menerus saudara-saudara di dalam kasih dan pernyataan Tuhan akhir-akhir ini di tengah gereja dan pelayanan kita. Karenanya untuk hari ini disampaikan kepada saudara-saudara sangat penting sesuai dengan topik atau tema ini, tingkatkan kualitasmu untuk hasil yang berkualitas. Katakan amin, saudara. Sedikit agak pakai bahasa istilah, tapi isinya tetap mudah dimengerti bahwa kapasitas saudara-saudara adalah seluruh pemberian Allah di tengah kita, di dalam jiwa kita, dan dalam roh kita. Pemberian Allah ini, saudara-saudara, menjadi pertolongan Allah secara alamiah kepada saudara-saudara. Karena itu kita dengan tangan harus mengucap syukur. Katakan amin, saudara. Dengan kaki tubuh semuanya harus mengucap syukur dan menyatakan kepada Allah bahwa ciptaannya harus dipergunakan untuk kemuliaan Allah, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus bermain-main dengan becek dan waktu dan segala sesuatunya di tengah-tengah kesia-siaan, melainkan semuanya adalah beruntung dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan, saudara-saudara. Haleluya. Itulah kapasitas yang diberikan kepada kita dalam hal hidup kita. Mungkin 70 sampai dengan 80 tahun ke depan, itu ukuran yang sudah diberikan kepada kita sekalian. Kecuali saya sampai 120 tahun. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Ya, tersenyumlah, saudara. Shalom. Iya, karena harus ada kekecualian, saudara-saudara. Kenapa ada kekecualian? Karena saya lebih sungguh dari saudara-saudara. Shalom. Tapi hari ini saya mengajar untuk lebih sungguh-sungguh lagi supaya kita sama. Amin, saudara. Tema hari ini saya sampaikan kepada saudara, tingkatkan kapasitas kita demi pelayanan yang berkualitas. Itulah ini. Maka saya akan baca, saudara, ayat firman Tuhan dalam Efesus pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayan yang menunut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin, saudara. Itu firman. Mari kita telah, saudara-saudara. Rasul Paulus yang berkata bahwa aku dipanggil di tengah penginjilan itu, aku orang yang hina, tetapi dibereskan, diangkat untuk segala sesuatu yang hina itu menjadi berkualitas, berkelas begitu. Dan semua apa yang disampaikannya adalah suatu pengalaman, pernyataan. Memang Tuhan memanggil kita adalah supaya kita diangkat, bukan di tengah-tengah keadaan-keadaan yang lemah lunglai. Amin, saudara. Shalom. Supaya semua di tengah pelayanan itu adalah semuanya untuk pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Itulah panggilannya atas saudara.
Saya kembali untuk mengingatkan kepada saudara-saudara apa yang disebut dengan kapasitas itu, supaya saudara-saudara bisa nyambung kita untuk sampaian daripada firman Allah. Karena kapasitas itu adalah muatan dalam diri saudara. Katakan amin. Dimuat oleh Allah, yaitu secara lahiriah. Saya sampaikan itu kepada mahasiswa. Saudara-saudara, ada di sini beberapa mahasiswa saya yang mengatakan natural ability. Jadi semua kesanggupan dari setiap ciptaan Tuhan yang ada secara lahiriah dalam tubuh saudara, itulah yang disebut dengan kapasitas satu. Kapasitas dua dimuat lagi di tengah-tengah saudara tentang acquired skill-nya, kemampuan kita di dalam keterampilan. Shalom saudara-saudara, berbahagialah saudara-saudara walaupun tidak belajar tentang tata rias di salon internasional, tetapi saudara-saudara bisa untuk menata dan membuat kita dalam semua hal dirias untuk menjadi kecantikan. Keahlian itu namanya. Ada orang yang ambil tengah-tengah keterampilan itu adalah bertukang, menukangi kandang ayam sampai kepada kandang gajah. Itu keterampilan saudara-saudara. Sebelum saudara-saudara belajar soal bertukang, keahlian di tengah bermain musik. Shalom saudara-saudara, saya pemusik. Ketika saya tahu bahwa waktu tangan saya memencet melodinya sudah di luar kemampuan, tetapi itu adalah keterampilan yang diberikan, namanya acquired skill di tengah saudara-saudara sebaliknya. Terserah bagi saudara-saudara apakah sadar dan melakukan dan mengatakan bahwa itu semua adalah ciptaan Allah, sehingga saudara-saudara mempergunakan adalah untuk kemuliaan Allah. Tapi hari ini disampaikan kepada saudara-saudara supaya semuanya itu akan dipergunakan bagi Allah. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Yang ketiga masih lagi dimuat untuk kapasitasmu, yaitu spiritual gift. Spiritual gift itu adalah karunia roh, diberikan kepada saudara-saudara. Karunia roh itu lebih hebat lagi saudara-saudara, supaya saudara-saudara yang memiliki kasih karunia kuasa roh akan membuatmu terbang tinggi. Makanya jangan dibawa tidur, jangan dibawa kasih karunia itu di tengah kepentinganmu sendiri. Saya itu adalah kepentingan untuk Allah dan kemuliaan namanya, supaya kepada Tuhan akan semakin dipercayakan, semakin dipenuhi dengan kasih karunia, semakin dipenuhi dengan karunia roh. Ketika saudara-saudara melatihnya dan mengerjakannya di tengah untuk kemuliaan Tuhan, itulah spiritual gift-nya yang menyatakan kepada saudara-saudara, saudara tembus bebas, tidak ada batas, tidak ada lagi yang mustahil. Amin saudara. Saya ditelepon Kapolda pada siang hari Jumat. Lalu saya terima teleponnya. Ajudan berkata, langsung di online Pak ya, dihidupkan, di apa namanya itu, tidak ada yang tahu? Hah? Iya, dihidupkan online dia, saudara-saudara. Ya, baik saya bilang. Lantas terus kami pun ngomong. Kapolda bilang begitu kepada saya. Selamat pagi Pak. Sehat Pak? Bupati radio kok? Karena dilihat mungkin muka sama seperti radio Bupati Simalungun. Oh tidak Pak, saya pendeta Maria Andreas Sinaga. Oh iya, maaf Pak. Enggak, salah sambung. Maaf Pak ya, maaf Pak pendeta ya. Lalu dikasihnya kembali kepada ajudan. Ajudan pun berkata begini, maaf ya Pak pendeta ya, kita mau hubungi Bupati Simalungun, Bapak Radiapo Sinaga. Oh iya, saya pendeta Maria Andreas Sinaga. Ya maaf Pak ya, ditutuplah telepon itu. Hikmatnya saya mau beritahu kepada saudara-saudara, memang
dari telepon yang saya miliki sekarang bukan lagi lokal tetapi internasional sekarang. Shalom saudara-saudara, ya itu hikmahnya. Jadi bukan salah sambung sebenarnya, tetapi adalah keterlaluan untuk menyambung. Mari kita berikan tepuk tangan. Saya menyampaikan kepada saudara-saudara dua hal di tengah-tengah kapasitas untuk kualitas. Yang pertama, dengan singkat saya beritahu kepada saudara-saudara, tingkatkan kapasitasmu. Apa yang sudah diterangkan dengan nyata bahwa saudara-saudara diberi oleh Allah kapasitas dimuat sehingga menjadi satu truk yang bermuatan dalam kapasitas yang tinggi, mantap, bisa dipasarkan ke dalam dunia dan memang tiadanya hebat. Seperti itulah konotasinya atau dalilnya konsep Allah untuk kepada saudara-saudara menjadi manusia-manusia. Hampir sampai dengan saat ini saudara-saudara terus akan dipenuhi di tengah-tengah kapasitasmu. Hari ini diajar tentunya saudara-saudara bahwa kapasitas yang ada pada kita ini harus ditingkatkan. Katakan amin saudara. Tuhan telah titip itu kepada saudara-saudara bukan untuk dibawa tidur sekali lagi, dan juga bukan untuk kepentingan diri sendiri saja. Dalam hal soal kepentingan diri sendiri, biasanya itu orang adalah hanya untuk kegemukan dalam diri, nol untuk Tuhan. Tidak ada doanya, ibadahnya pun macet-macet. Dengar baik-baik saudara-saudara, hidup yang seperti itu tidaklah berkenan di mata Tuhan, disayangkan panggilan itu. Kalau semua itu dititipkan oleh Allah, semua itu harus bangkit. Karena dari Allah untuk Allah, inilah normalnya. Dan bagi Allah kemuliaan di tengah kapasitas kita yang ada. Dengan baik ini, regenerasi maupun yang tua, saudara-saudara, supaya kita tingkatkan kapasitas itu. Kata firman Tuhan berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu, dan dengan segenap kekuatan. Saudara, perhatikan baik. Ini perintah secara natural kepada saudara-saudara yang dipanggil adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Amin saudara. Shalom. Shalom. Hati harus dipersembahkan kepada Allah. Hati yang memikirkan, hati yang punya kesejukan, hati yang lemah lembut, hati yang terkonsep di tengah kebenaran, harus kepada Tuhan. Ada di tengah saudara yang punya hati. Amin saudara-saudara. Shalom. Sebab dengan segenap hati saudara-saudara, bahkan dikatakan begini saudara-saudara, supaya di tengah-tengah setiap kita dengan segenap hati itu adalah hati kita berprestasi. Amin saudara. Kesempatan masih diberikan kepada saudara-saudara, hati kita itu berprestasi untukmu, tetapi harus tetap untuk Tuhan juga. Buat satu pertimbangan yang sangat-sangat saudara-saudara di tengah hati kita ini. Dan demi kemuliaan Tuhan. Kalau engkau sudah memiliki, yaitu hati dari Tuhan, makanya harus hati-hati. Amin saudara-saudara. Jangan hati dipergunakan untuk kecelakaan orang lain. Jangan hati dipergunakan untuk diri sendiri dan mencelakakan diri sendiri. Shalom saudara. Saya nasihati orang tertentu karena dia sudah diserang oleh penyakit jantung dan termasuk dengan penyakit ini saudara-saudara, asam urat. Sehingga saya bilang kepada dia, selesai ibadah pada hari Rabu semalam, saya bilang obat yang terutama adalah kau berpuasa. Dia melonjak, saudara-saudara. Aneh dia pikir soal berpuasa, padahal itu
Mulai dari ada gereja ini 30 tahun yang lalu sudah diajar kepada jemaat. Dia mungkin lebih daripada 15 tahun yang lalu dia sudah mendengarkan itu, tetapi selalu diabaikan. Shalom saudara. Sehingga penyakit itu nanti akan membuat dia dalam keadaan jatuh sampai dengan kematian. Allah sebenarnya tidak menghendaki ini, katakan amin. Enggak. Tuhan mau adalah supaya kapasitas yang diberikan kepada saudara-saudara semuanya adalah untuk kemuliaannya dan kemuliaan bagimu, berkat bagimu, keuntungan untukmu, dan semua mendatangkan segala sesuatu yang ringan di dalam engkau ketika engkau mempergunakan pada konsepnya, pada setiap hal hati itu dipergunakan untuk memang kebenaran. Dengar baik saudara-saudara. Saya itu mulai dari hari ini saudara akan ditingkatkan di tengah hati yang mau akan kepujian atau hormat bagi nama Tuhan. Saudara, supaya saudara berprestasi. Saya juga akan katakan kepada saudara, kita harus kerja buat Tuhan, saudara-saudara, di tengah kasih kita kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi tidak biasa-biasa lagi jemaat, saudara-saudara. Dan ada pun yang mau dibina jemaat mulai dari tahun 2015 sampai ke depan, semuanya akan dipompa, diajar, digesikkan saudara-saudara, dibuat menjadi kreatif di tengah pelayanan-pelayanan. Kalau tidak, saudara-saudara, kehilangan keuntungan di tengah rancangan Tuhan pada waktu-waktu ini. Shalom saudara, saya harus beritahu kepada saudara-saudara, ketika Firman mengajar untuk kita supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sekarang saudara-saudara, mana jiwamu yang adalah seluruh pikiran kita akan mengelola kapasitas yang ada pada kita untuk Tuhan demi kemuliaan namanya. Yesus mengajar begini, sebelum seseorang itu berusaha itu pergi ke luar negeri, dia berkata begini, aku akan menitipkan kepada kamu 2 talenta, 5 talenta, supaya kamu gandakan, 10 talenta, supaya kamu gandakan ke depan. Bagaimana aku kembali akan datang untuk meminta hasilnya dari apa yang kamu akan kerjakan, karena dititip 2, 4, 5 sampai dengan 10 talenta. Saudara, ini mengajarkan kepada kita kerja waktu. Amin saudara. Shalom. Kita kerja semua untuk Tuhan, supaya dalam pekerjaan kita semua ada diberkati oleh Tuhan, karena kita kerja buat Tuhan dengan baik saudara-saudara. Sampai dengan firman Tuhan berkata begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, Yohanes 15 ayat 9, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasih ini. Sebab hari ini saudara-saudara, di tengah kita hidup harus tinggal kasih Tuhan. Amin. Amin saudara. Shalom. Satu dengan yang lain mengasihi demi karena kasih Tuhan, mengasihi saudara-saudara. Amin. Mengertikah apa yang dimaksud di dalamnya saudara-saudara? Kita mencintai, mengasihi sesama kita di dalam Kristus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia senang. Dia senang untuk mengasihi. Ada Pak aku menelepon saya dari malam, jemaat berkata begini, ada yang mau kerja Pak dari gereja kita? Saya bilang ada. Oh nanti kita training Pak ya. Artinya dia punya pikiran bagaimana untuk membangunkan gereja ini, karena di tengah-tengah setiap kita juga kapasitasnya harus memang jangan dibawa umum. Katakan amin. Shalom. Perhatikan baik, dengan cepat-cepat saya memberitahu kepada saudara-saudara, apapun di tengah titipan Allah kepada kita dalam kapasitas itu, supaya semuanya itu sebenarnya dipergunakan untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu adalah
lihatlah pekerjaan Tuhan. Sebab saudara-saudara tidak perlu mengirim uang ke surga, tapi kirimlah lewat gerejanya. Makanya ada persepuluhan. Katakan amin saudara. Shalom. Tugasnya kata firman Tuhan adalah supaya ada makanan dan perbendaharaan di dalam rumah. Shalom. Shalom. Memberi dengan apa yang saudara hasilkan di tengah pekerjaan. Tidak lagi harus diajari saudara-saudara bagaimana kita untuk memberi. Dengar baik, karena di tengah setiap kita yang disuruh bekerja itu, modalnya semua adalah dari Allah. Betul apa betul saudara? Shalom. Modal semua dari Allah. Investasi atau Allah punya investasi kepada saudara-saudara, hingga saudara-saudara dikerjakan dan dibuat menjadi pengusaha-pengusaha barangkali, tapi semuanya itu adalah dari Allah. Dan konotasi firman itu berkata adalah dari Allah, untuk Allah, bagi Allah lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Saudara, tingkatkan di tengah setiap kita saudara-saudara bagaimana untuk mempersembahkan juga hak kepada Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Kalau kita masih sama seperti orang punya hati adalah kalau hari Minggu baru datang ibadah, itu adalah hati yang masih tertawa dengan baik, saudara-saudara. Kenapa tertawa? Kalau hatimu hanya datang untuk beribadah setiap minggu, dan hati Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma satu, di mana maka dipertanyakan. Akan diajarkan kepada saudara-saudara bahwa di tengah-tengah setiap kita ini semuanya harus melakukan hati kita dalam setiap hari, setiap saatnya, bagaimana untuk melayani. Shalom saudara. Karena kalau tidak demikian saudara-saudara, doa kita juga tidak dijawab. Shalom saudara. Shalom. Kita berdoa ini saudara-saudara supaya pos PI ada di Menko. Contoh Soma, perhatikan. Shalom saudara. Shalom, perhatikan. Kalau hal ini tidak dikerjakan dari hati dengan baik saudara-saudara, dan semua kepentinganmu hari-hari mulai dari Senin sampai dengan hari Sabtu semua adalah untuk saudara-saudara, maka inilah yang disebut belum punya hati dan cinta akan Tuhan namanya. Saya ketengahkan kepada saudara-saudara tentang gereja ini. Saya sudah sampaikan kepada para majelis sebenarnya 2-3 orang 4 orang tamu supaya memperbaiki titik ini. Bocor. Iya katanya. Tapi sudah 2 minggu sampai dengan hari ini tak juga dikerjakan. Hatinya terawang-awang. Karena hal itu saudara-saudara, saudara-saudara, saya wajar juga untuk menuntut saudara-saudara punya hati. Karena saya sudah katakan hati adalah dari itu. Katakan amin. Yang ada pada saudara-saudara. Sekarang saudara-saudara, keperluan hidup di tengah saudara-saudara itu memang bahagia kalau titipan kapasitas itu diberikan kepada saudara-saudara untuk hidup. Tetapi untuk Allah juga dituntut kepada saudara-saudara bagaimana untuk membuat kestabilan itu dengan baik, saudara. Shalom. Shalom. Supaya hati kita ini jangan untukku saja. Saya harus beritahu kepada saudara-saudara, kalau masih seperti ini, penyakit stres dan depresi akan menghantui dan menggerogoti saudara. Shalom. Dan penyakit-penyakit yang lain. Sebab Allah jujur dan Allah adil. Saya beritahu di tengah COVID yang sedang terjadi ini saudara-saudara, sekarang hampir-hampir sudah mundur COVID. Tapi dengar baik-baik, selama dalam 2 tahun Tuhan mengizinkan itu semua supaya ada perubahan di antara bangsa-bangsa. Hari ini kita mau melihat perubahan itu saudara-saudara, bahwa walaupun berlalu nanti COVID tidak ada lagi, tapi adakah eksesnya, keuntungannya,
di tengah gereja, di tengah pelayanan, di tengah firman dalam perbuatan yang akan digenapi. Maka saya harus katakan dari depan ini, justru kita akan menjadi saksi dan melihat semua akan terjadi di tengah-tengah perubahan yang akan dirubah di tengah runtuhnya Babel, di tengah kecongkakan dunia, akan menjadi pelajaran juga bagi kita saudara-saudara, bahwa yang paling utama Tuhan mau adalah dimulai dari rumah dusun. Kedua, saya harus katakan kepada saudara-saudara, berkualitas itu harus tanpa seluruh. Kualitas yang baik itu maksud Tuhan. Shalom. Hasilnya itu loh, buahnya itu dari setiap apa yang kita buat pada akhirnya untuk kemuliaan Tuhan itu Tuhan mau adalah yang terbaik. Sehingga saya katakan topik yang kedua ini adalah berkualitas itu harus tanpa seluruh. Kalau saudara-saudara berhasil, jangan ada namun tapi. Maksudnya saudara-saudara, kayak Pak Abu itu dari Jakarta, contoh, tapi tak ada perhatiannya untuk Tuhan dan untuk gereja. Diberkati sangat itu loh Pak Billy Sinagai. Tapi contoh saudara-saudara, tapi kalau untuk memberi bagi Tuhan yang payah. Shalom. Tuhan mau supaya setiap kualitas yang kita akan tunjukkan, hasilkan, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin saudara. Shalom. Saya baca ayat. Kita akan tuntaskan firman ini bahwa selubung-selubung yang ada semuanya akan dihancurkan. Dan ini tugas. Dengarkan saudara-saudara. Shalom. Shalom. Mungkin saudara sudah melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah ini, tetapi saudara akan menangkap hal ini guna tugas dan pelayananmu ke depan. Mari kita membuka dan bersama-sama untuk membacakan firman Allah ini, 2 Korintus pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Baik, kita baca 2-3 ya. Semua apapun yang disebut dengan gereja dan pelayanan, kalau tidak ada pertobatan, maka roh Tuhan tidak akan ada padanya. Sedangkan roh Tuhan itu jaminan segala sesuatu untuk membuat kita berkualitas, untuk membuat kita berhasil, untuk membuat kita berbuah. Jadi kalau begitu, buah apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang kaya teologi yang disebut juga sebagai orang-orang Kristen tapi tanpa pertobatan? Dengar baik saudara-saudara. Jadi kita harus masuk kepada yang umum, bahwa sesungguhnya bukan karena roh Tuhan yang mengerjakan itu. Semua buahnya adalah buah biasa, karena kebaikannya, bukan karena kebaikan Tuhan. Sedikit harus saudara maklumi atau kembangkan di dalam saudara yang dimaksud dengan ayat yang ke-15 ini. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membuka kitab Musa, ada selubung yang menutupi mereka. Ada selubung, shalom saudara, yang menutupi setiap orang. Kalau dia tidak bertobat, tetap selubung itu yang berkuasa hingga tidak mengerti firman Allah. Kalau termasuk saudara-saudara banyak pengkhotbah sekarang ini, dia saya tidak bisa untuk membukakan rahasia firman. Sifatnya hanya mengajar. Ya, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Itu pun masih dimanfaatkan.
hanya saya harus berbicara kepada saudara-saudara soal kapasitas yang ada pada setiap orang yang percaya. Ada spiritual gift-nya, itu karunia roh itu yang akan mengerjakan di dalam kita. Sampai-sampai supaya kita begini, saudara-saudara, bukan kuat, bukan gagah rupanya, tapi hanya oleh anugerah, kasih, kuasa roh yang bekerja, supaya semua kemuliaan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Saudara-saudara dipanggil harus menjadi seperti ini, saudara-saudara, adalah bertobat. Yang masuk dalam gereja Tuhan bertobat supaya seluruh itu dibuka. Maka kapasitas yang ada pada kita ini semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan dan bersama dengan Tuhan untuk melakukan hidup itu disebut dengan hidup baru. Berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab itu saudara-saudara, apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka seluruh itu akan diambil daripadanya. Lihat orang-orang yang cinta akan Tuhan oleh karena kuasa roh. Beda dengan oleh karena kaya punya hati, beda. Kuasa roh itu akan mengerjakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya berat saudara-saudara untuk menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu memang harus spesifik dan hidup. Sehingga pada waktu itu saya berat. Tapi saudara-saudara yang bermaksud adalah berat pun hati, karena kuasa roh yang sudah datang menguasai dan mengerjakan, maka saya pun ringan untuk berkata, aku siap. Dan pekerjaan yang kukerjakan sampai dengan hari ini, saudara-saudara, tinggal diletak dalamnya, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan bagi Dia. Dan saya tidak berat untuk memperbuat hal-hal apa yang Tuhan mau di tengah ini. Contoh saya berani menjual rumah saya untuk pekerjaan Tuhan. Saya menjual barang-barang saya dari luar untuk pekerjaan Tuhan. Apakah yang diceritakan ini, saudara-saudara? Contoh bagaimana sebenarnya Tuhan mau. Sebab oleh karena dari Dia kita kembalikan kepada Dia demi kemuliaannya. Saya katakan kepada saudara-saudara, Dia akan kembalikan kepadamu berlipat kali ganda. Mari berikan tepuk tangan bagi Dia. Dipercayakan kepada saudara-saudara hingga saudara-saudara menggandakannya, membuat kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Tuhan berbicara begini, kamu pun berbahagialah, dan kuberikan kepadamu 10 kota lagi, 5 kota lagi. Kau yang menerima 5 talenta, 2 kota lagi kuserahkan kepadamu. Supaya hari ini di tengah-tengah saudara-saudara, kalau untuk Tuhan jangan ada selubung yang menang. Percayalah kepada Tuhan. Dia tidak pernah muntah dan ingkar janji dan bermalas-malas untuk memberikan berkat. Sebab Dia mau supaya kita ini semua tebus. Katakan amin. Terangkat. Katakan amin. Naik semua, naik. Sebab rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita yang akan diberikan kepada saudara-saudara. Bahkan juga rancangan yang mulia adalah supaya saudara-saudara menjadi hamba yang mulia di tengah pekerjaan ini. Hari ini yang Tuhan tuntut daripada saudara-saudara, supaya kapasitasmu bergunakan sepenuhnya untuk Tuhan. Dan karunia roh yang khusus ini adalah seluruh kehidupan kita persembahkanlah kepada Dia. Kata orang Inggris adalah total di tengah pelayanan ini. Fokus. Amin, saudara-saudara, supaya dengan demikian berkat-berkat Tuhan ada pada saudara-saudara. Lihat saudara, di tengah kemuliaan Tuhan yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara, ketiga dari setiap apapun yang kita sedang baca di dalam ayat yang kedua ini,
atau di dalam pasal yang kedua yang disampaikan kepada saudara, karena tanpa Roh Kudus setiap orang tidak dapat membuka rahasia firman Allah, tidak dapat untuk berkata-kata tentang surga, dan juga tidak dapat untuk mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk dipakai oleh Allah kalau bukan Roh Kudus yang bekerja. Saya itu hari ini di tengah saudara-saudara rindukan Roh Kudus bekerja bersama dengan saudara, dan untuk kemuliaan namanya kita hidup dan enak untuk bertemu dengan Yesus Kristus setelah kita jalani 70, 80, 90 sampai 120 tahun ke depan. Tuhan memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan yang berikan. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan.